akhirnya banyak orang gila. Kenapa? Pakai baret ada bintangnya. Gimana ini? Maaf loh. Lah itu statusnya apa? Lah, tapi kalau yang ini siapaan? Ormas bukan, tentara bukan, jenderal bukan ya. Tapi dia ini sering tampil bak jenderal ya dengan baret merah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel AA DJ. Nah teman-teman, ada perbincangan menarik di podcast Close the Door ya, Deddy Corbuzier dengan seorang anggota DPR, Ahmad Sahroni. Nah di podcast itu sedang membahas tentang preman-preman yang berkedok ormas. Sebetulnya sih nggak ada masalah dengan organisasi ormasnya ya. Tetapi semakin kesini banyak orang menilai bahwa ormas-ormas itu bergaya preman dan cukup meresahkan. Ahmad Sahroni menilai bahwa beberapa orang itu menjadi stres dan berperilaku gila dan konyol ya. Lu setuju kalau ormas pakai baju loreng-loreng? nggak setuju. Nggak setuju. Lu nggak setuju ormas pakai baju loreng-loreng? Ormas apapun nggak boleh. Nggak boleh? Jangan. Kenapa? Ya, makanya gini. Ini cerita mau ngadu barengan sama tentara. Jadi nggak ada tentara akhirnya punya baju yang kiranya sendiri, nggak ada. Nah itu harusnya ada larangan. Di mana yang mengeluarkan adalah negara. Tidak boleh memiliki sarana dan fasilitas yang berbau-bau. Menyerupai lembaga negara. Institusi negara untuk negara. Jangan. Ini akhirnya banyak orang gila. Kenapa? Pakai baret ada bintangnya. Gimana ini? Maaf loh. Lah itu statusnya apa? Lah yang pakai bintang 4 aja kita bilang buset dah. Enggak, ini lebih dari 4 kan? Ini lebih dari 4. Itu nyamain Pak Harto, Pak. Dia kan bukan ormas, bro. Iya, apalagi bukan ormas. Yang ormas aja dilarang, apalagi dia, bro. Ya, ada apalagi dia. Di belakangan. Nah, apalagi dia nih ya. Ini dia mirip Pak Harto, bro. Almarhum. Pakai bintang 5, bro. Dia lebih dari 5, bro. Nah, aduh, jangan kita melihat kegilaan, kita biarkan, kita bro. Normalisasikan ya. Kita validasi. Kita validasi ya, benar. Jangan. Divalidasi lagi. Divalidasi. Iya benar. Nggak, karena gini, kemarin tuh. Nah menurut saya kalau ada ormas sudah menjadi ancaman dan meresahkan, ya mungkin undang-undang tentang ormas itu sendiri perlu dievaluasi ya. Kalau perlu dibekukan bahkan dibubarkan. Itu sih kalau ormas ya, karena dalam kepengurusannya itu terkadang ada divisi-divisi yang memaksa menggunakan seragam mirip dengan instansi pemerintah. Sehingga kita lihat beberapa ormas itu menggunakan seragam doreng lengkap dengan baretnya. Itu sih ormas. Tapi kalau yang ini siapaan? Ormas bukan, tentara bukan, jenderal bukan ya. Tapi dia ini sering tampil bak jenderal ya dengan baret merah ya. Kayak bintang 9 lagi ya. Tapi terkadang bintang 5. Itu yang bikin kita bingung. Sebetulnya dia itu bintang berapa sih? Lagian dia itu jenderalnya apa? Apa mungkin jenderalnya para cucu palsu? Dengan pangkat bintang 7. Oh, itu berarti obat sakit kepala. Nah, kalau kita melihat sosok Bahar Smith nih ya, saya pikir dia itu salah satu contoh orang yang terkena penyakit narsistik. Apa itu penyakit narsistik?
orang yang haus akan pengakuan ya, merasa dirinya itu orang penting ya, selalu ingin dihargai. Bahkan kalau perlu dipuja-puja, disembah-sembah begitu ya. Makanya dia itu sering mengklaim dirinya itu sebagai singa ya, sebagai garu, emas dan semacamnya. Klaim-klaim yang tidak sesuai dengan kenyataan itu contoh orang yang terkena penyakit narsistik akut dan sulit disembuhkan. Jadi perilaku-perilaku seperti ini ya perilaku yang sangat narsis, norak, memalukan. Memalukan ya. Tapi dia itu tidak merasa kalau dia itu memalukan dan malu-maluin. Beberapa klan Ba'lawi terkait pengakuannya itu tentang diri mereka sebagai orang yang bernasab terhadap orang nomor 1 di dunia. Mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad. Padahal fakta-faktanya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi ya rata-rata klan Ba'lawi itu mengaku dirinya adalah berdarah mulia, berdarah biru sebagai cucu Nabi Muhammad. Bahkan tidak canggung-canggung mereka mengakui Nabi Muhammad itu sebagai kakeknya, sebagai datuknya. Ini penyakit narsistik yang norak, memalukan. Kita lihat ini ya. Saya ditugasin kemari sama datuk saya Rasulullah SAW. Datuk saya ngundang di sini. Tadi saya bawa orang 7 ekor. Saya bilang, Datuk, ini orang puluhan ribu. Kalau bujur-bujur pian, ngundang ulun, darah daging, ulun bisa masuk. Jadi Habib ini diundang datuknya, diundang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia bawa 7 ekor orang ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Diundang datuknya, diundang Nabi Muhammad ya. Ini contoh penyakit akut ini. Terkena narsis ya, sindrom narsis ya. Ya Allah, kita lanjut. Yang terjadi, datuk saya ngundang emang disuruh masuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Rasulullah hidup. Hidup. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Hadir Rasulullah di sini. Hadir. Gimana kamu hadir? Ada warisannya. Ada warisannya. Gimana kamu hadir? Ada darah dagingnya. Ada darah dagingnya. Gimana kamu hadir? Ada pencintanya. Ada pencintanya. Makanya cintai. Sebetulnya inti pembicaraannya itu ya bagaimana Rasulullah nggak hadir, ada darah dagingnya. Ya Allah, subhanallah. Jadi tidak malu-malu si Habib ini mengakui dirinya adalah darah daging Rasulullah. Ini kan penyakit ini kawan. Ini mental, ini rata-rata klan Ba'lawi itu punya mental seperti ini. Katakanlah seandainya mereka itu terkonfirmasi sebagai cucu zuriyah Rasulullah beneran ya. Tetapi ketika melihat orang itu dengan lantangnya mengakui dirinya ada darah daging Rasulullah, merasa ada kedekatan khusus dengan Rasulullah, itu sebuah masalah ya. Itu kan mental yang bermasalah. Itu kalau terkonfirmasi kalau memang dia itu memang asli jiwanya ada masalah. Nah ini klan Ba'lawi ini kan tidak jelas. Kalau kita lihat DNA-nya justru melenceng jauh dari darah daging Rasulullah, melenceng jauh. Tetapi rata-rata klan Ba'lawi ini semua sama mengakui dirinya adalah cucu Rasulullah. Dan Rasulullah dianggap datuknya, dianggap mbahnya, dianggap kakeknya. Padahal jelas dalam Al-Quran ya, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin ya. Jadi Nabi Muhammad itu jangan diklaim mempunyai kedekatan khusus dengan satu kelompok. Karena Nabi Muhammad itu adalah nabi, utusan yang perlu dijadikan uswah
kebaikannya, kesolehannya, akhlaknya, ilmunya. Jadi kalau ada satu klan ya merepresentasikan orang terdekat dengan Rasulullah, bagaimana kita melihat keburukan-keburukan mereka? Ini kan masalah. Masalah ini kawan, ya.